Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hassani dari kelas 11 IPA 3. Ingin menyampaikan materi tentang perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Langsung saja. Latar belakang terjadinya perlawanan kaum Patri. Kaum adat di Minangkabau mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yaitu minuman keras, berjudi, dan menyabung ayam. Kebiasaan itu dipandang oleh kaum Patri sangat bertentangan dengan agama Islam. Kaum Patri berusaha menghentikan kebiasaan itu, tetapi kaum adat menolaknya, maka kemudian terjadilah pertentangan antara kedua golongan tersebut. Tokoh-tokoh perang. 1. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu dari ulama besar yang memimpin gerakan Patri. 2. Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu dari harimau selapan yang memimpin gerakan Patri. 3. Tuanku Nan Renceh. Tuanku Nan Renceh adalah salah satu ulama yang kuat pendiriannya terhadap penggunaan jalan kekerasan dalam gerakan Patri. 4. Mayor Jenderal Kotsius. Mayor Jenderal Kotsius adalah perwira tinggi Belanda yang ahli dalam penerapan taktik benteng Stelsel. 5. Letnan Kolonel Reef. Letnan Kolonel Reef adalah salah satu perwira yang didatangkan ke Minangkabau setelah perjanjian antara kaum adat dan Belanda disepakati. 6. Letnan Kolonel Eloud. Letnan Kolonel Eloud memasuki peperangan pada tahun 1831 dengan membawa sentot Prawirodiljo yang membelot dalam rangkaian Perang Jawa. Jalannya perlawanan kaum Patri. Musuh kaum Patri selain kaum adat adalah Belanda. Perlawanan dimulai tahun 1821 dengan serbuan ke berbagai pos Belanda dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Pasukan Patri bersenjata tradisional sedangkan pihak musuh menggunakan meriam dan jenis senjata lainnya. Pertempuran berlangsung seru sehingga banyak menimbulkan korban kedua belah pihak. Pasukan Belanda mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar diberi nama Fort van der Kepelen. Benteng pertahanan kaum Patri dibangun di berbagai tempat, antara lain Agam dan Bonjol yang diperkuat dengan pasukan yang banyak jumlahnya. Tanggal 22 Januari 1824 diadakan perjanjian Musang dengan kaum Patri, namun kemudian dilanggar oleh Belanda. Pada April 1824, Raff meninggal digantikan oleh Kolonel de Strauss. Dia membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tanggal 15 November 1825 diadakan perjanjian Padang. Kaum Patri diwakili oleh Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Pasaman. Seorang Arab, Said Salimul Jafrid, bertindak sebagai perantara. Pada hakikatnya berulang-ulang Belanda mengadakan perjanjian itu dilatar belakangi kekuatannya yang tidak mampu menghadapi serangan kaum Patri. Di samping itu, bantuan dari Jawa tidak dapat diharapkan karena di Jawa sedang pecah perang di Ponorogo. Setelah daerah-daerah sekitar Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda, serangan ditujukan langsung ke benteng Bonjol. Membaca situasi yang gawat ini, Tuanku Imam Bonjol menyatakan bersedia untuk berdamai. Walaupun Tuanku Imam Bonjol telah menyerah, tidak berarti perlawanan kaum Patri telah dapat dipadamkan. Perlawanan masih terus berlangsung dipimpin oleh Tuanku Tambusi pada tahun 1838. Setelah itu berakhirlah Perang Patri dan daerah Minangkabau dikuasai oleh Belanda. Cara menghargai jasa pahlawan. 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. 3. Tidak melupakan jasa pahlawan. 4. Belajar dengan giat. 5. Memperingati setiap peristiwa penting. 6. Menjalankan Pancasila dan aturannya.
7. Menjaga keamanan dan ketertiban. 8. Mencintai dan menggunakan produk lokal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.